Nah, jadi saya kalau upload video ke YouTube, saya selalu menggunakan HP dan pastinya saya tidak menggunakan aplikasi YouTube. Jadi dalam video ini, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara upload video dengan benar, sekaligus saya akan tunjukkan bagaimana cara optimasi video yang kita upload. Ini tujuannya, biar video yang kita upload itu punya peluang bisa ditemukan sama penonton. Halo semuanya, perkenalkan, di channel ini saya banyak membahas ilmu seputar YouTube. Jadi channel ini sangat cocok buat teman-teman yang mau belajar YouTube hanya menggunakan HP. Jadi tunggu apa lagi? Jangan ragu, langsung aja subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya. Biar nanti teman-teman tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru di channel ini. Nah, jadi sebelum teman-teman itu upload video ke YouTube, saya sarankan teman-teman itu siapkan dulu video yang akan diupload dan juga siapkan thumbnail videonya. Bagi teman-teman yang tidak tahu cara membuat thumbnail, teman-teman cari aja videonya di YouTube ya. Tuliskan saja cara buat thumbnail zona tutorial. Itu sudah banyak banget saya bahas bagaimana cara membuat thumbnail. Nah, setelah teman-teman siapkan video yang akan diupload dan juga sudah siapkan thumbnailnya, sekarang saatnya kita upload videonya. Caranya, teman-teman buka aja salah satu browser yang ada di HP teman-teman. Kalau di sini saya pakai browser Google Chrome ya. Saya pakai browser Google Chrome. Kemudian seperti biasa, kita tuliskan seperti ini, studio.youtube.com ya. Tulisannya seperti ini. Ini tujuannya biar kita membuka halaman YouTube Studio dengan versi desktop ya, atau versi browsernya. Kalau sudah tekan OK ataupun Enter, maka nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman YouTube Studionya. Kalau teman-teman sudah diarahkan ke halaman YouTube Studionya, maka nanti tampilannya itu akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Kita sudah berada di halaman YouTube Studio dengan versi browser ya, ataupun versi desktop. Nah, setelah teman-teman berada di halaman dashboard channel, nanti di bagian sebelah kanan itu ada logo upload ya. Jadi ini kalau kita upload di sini itu akan lebih lengkap ya fitur-fiturnya gitu daripada kita upload dari aplikasi YouTube. Nah, kita tekan pada bagian ini, logo upload. Kemudian selanjutnya nanti tampilannya bakal seperti ini ya. Teman-teman pilih aja tombol pilih file ya. Kemudian selanjutnya teman-teman tinggal tekan file dan cari video yang akan teman-teman upload ke channel teman-teman. Nah, videonya itu kan biasanya sudah ada di dalam galeri HP kita, video yang sudah kita edit. Tinggal teman-teman cari aja videonya dari dalam galeri. Kemudian teman-teman pilih salah satu video yang mau teman-teman upload. Maka proses uploadnya itu sudah berlangsung ya. Nanti proses uploadnya itu berlangsung. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Jadi di sini ada beberapa yang harus teman-teman perhatikan. Di bagian paling bawah ya, di pojok kiri bawah itu ada proses uploadnya. Jadi di sini saya kasih tips nih buat teman-teman ya, gimana caranya biar upload kita itu tidak gagal ya. Saya kasih tips. Jadi di saat kita menunggu proses uploadnya ini sampai selesai, teman-teman jangan ada buka aplikasi lain gitu ya. Teman-teman kalau lagi upload jangan ada buka WhatsApp dulu atau jangan buka Instagram dulu gitu ya, karena nanti proses upload itu akan terganggu dan bisa jadi uploadnya itu akan gagal. Jadi tips dari saya, ketika kita upload video sambil menunggu prosesnya, teman-teman jangan ada buka aplikasi lain ya. Kita fokus aja upload dan fokus buka layar proses uploadnya ini ya. Nanti kan ini ada beberapa menu. Ini sekarang posisinya di bagian menu detail. Jadi sambil nunggu proses uploadnya, teman-teman bisa isikan judul videonya. Isi aja judul videonya sembarangan aja dulu ya, sembarangan. Nanti bisa kita edit ya. Itu gampang, nanti bisa kita edit. Yang penting, hal yang terpenting adalah ketika proses upload ini berjalan, teman-teman fokus aja tunggu sampai selesai. Nah, nanti kalau sudah selesai, itu akan ada seperti ini ya. Ada tulisan seperti ini, pemeriksaan selesai, tidak ada masalah yang ditemukan. Dan logonya juga berubah ya, berwarna biru. Kalau yang tadi itu belum berubah ya, masih proses upload. Kalau yang ini dia sudah berubah. Nah, kalau sudah seperti ini, itu berarti proses uploadnya sudah selesai ya. Kemudian langkah selanjutnya, di sini ada tombol berikutnya. Teman-teman tekan aja tombol berikutnya. Maka nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman monetisasi. Nah, untuk monetisasi ini itu hanya ada di channel yang sudah dimonetisasi ya. Jadi bagi teman-teman yang belum ada menu monetisasinya, itu tidak apa-apa. Ya, berarti channel teman-teman belum dimonetisasi. Nah, bagi teman-teman yang channel sudah dimonetisasi, nanti di bagian monetisasinya itu dinonaktifkan aja dulu ya. Iklannya kita nonaktifkan dulu, nanti kita bisa setting belakangan. Sekarang kita bagaimana caranya kita proses upload ini sampai selesai gitu ya. Nah, kemudian kita tekan berikutnya. Di sini ada tombol berikutnya di pojok kanan bawah. Maka selanjutnya kita masuk ke bagian elemen video. Nah, elemen video ini
kita lewati aja, kita tidak usah isi, nanti bisa kita isi belakangan. Kita lanjut aja langsung ke tombol berikutnya. Kemudian tampilannya akan seperti ini ya. Kita masuk ke bagian menu pemeriksaan. Nah, jadi nanti kalau teman-teman itu upload video ya, video teman-teman itu aman dari copyright atau hak cipta, maka nanti ada tulisan di sini ya, pemeriksaannya itu aman, dan di sini ada checklist ya. Di bagian bawah juga ada tulisan tuh pemeriksaan selesai, tidak ada masalah yang ditemukan. Nah, ketika nanti video teman-teman itu yang diupload terjadi error atau kena hak cipta atau kena copyright, maka teman-teman bisa perbaiki dulu videonya, baru nanti diupload ulang atau hapus uploadnya, batalkan uploadnya ya. Jadi bisa dibatalkan uploadnya kalau seandainya video teman-teman itu ada melanggar kebijakan YouTube atau kena copyright ya. Jadi ini salah satu keuntungan ada menu pemeriksaan. Jadi video kita itu diperiksa dulu sebelum proses uploadnya selesai. Nah, kalau seperti video saya ini kan tidak ada masalah nih, pemeriksaan selesai, tidak ada masalah yang ditemukan, maka kita bisa lanjut ke tombol berikutnya. Kita tekan tombol berikutnya. Selanjutnya kita masuk di bagian menu visibilitas. Ya, ini tahap terakhir. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Ada pribadi, tidak publik, dan juga publik. Nah, karena di sini kita belum setting videonya, belum optimasi videonya, saya sarankan teman-teman pilih yang tidak publik ya. Pilih yang tidak publik. Karena kalau kita pilih yang publik, nanti videonya itu langsung bisa dilihat sama orang. Sementara kita belum setting judulnya, belum setting deskripsinya, belum setting optimasinya gitu ya. Jadi kita akan publikkan video kita setelah semuanya nanti selesai. Jadi saran pertama dari saya, ketika kita upload video itu usahakan dibuat tidak publik dulu ya. Benar-benar nanti video itu ready baru kita publikasikan gitu, baru kita ganti menjadi publik ya. Jadi di sini kita pilih yang tidak publik. Kalau sudah kita pilih tidak publik, di sini ada tombol simpan. Teman-teman tinggal tekan aja tombol simpan di pojok kanan bawah. Setelah teman-teman menekan tombol simpan, maka proses uploadnya sudah selesai. Video teman-teman itu sudah terupload di channel teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan optimasi video yang kita upload. Bagaimana cara optimasinya? Saya akan jelaskan di video ini. Nah, setelah teman-teman selesai mengupload video, maka langkah selanjutnya kita akan optimasi video yang baru saja kita upload. Caranya, teman-teman masuk dulu ke halaman YouTube Studio. Kemudian nanti di bagian sebelah kiri ini ada beberapa menu. Teman-teman pilih pada bagian menu konten ataupun menu video. Maka akan ditampilkan beberapa konten ya, atau beberapa video yang sudah kita upload. Nah, kemudian di bagian paling atas ini akan terlihat video yang baru saja kita upload. Kebetulan video ini sudah saya optimasi, tapi tenang aja teman-teman, karena di video ini saya akan jelaskan bagaimana cara optimasinya setelah kita selesai mengupload video. Nah, jadi apa sih tujuan kita mengoptimasi video? Jadi tujuan kita optimasi video itu untuk membantu konten kita ditemukan sama penonton. Jadi di sini teman-teman harus paham dulu ya, bahwa optimasi ataupun SEO itu untuk membantu konten kita ditemukan sama penonton. Bukan jaminan setelah kita optimasi terus video kita langsung viral. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi optimasi ini benar-benar bisa membantu konten kita ditemukan sama penonton. Sebagai contoh nih, kalau teman-teman buka di aplikasi YouTube ya, buka aplikasi YouTube, kemudian teman-teman menuliskan nih, misalkan cara buat subtitle misalkan ya, cara buat subtitle di YouTube Android ya. Misalkan teman-teman mencari sebuah video tentang subtitle nih di YouTube, kemudian kita lihat hasilnya ya. Kalau kita geser ke bawah, konten saya itu bisa ditemukan teman-teman ya. Jadi konten saya itu bisa ditampilkan sama YouTube di halaman beranda. Artinya ketika ada orang mencari tentang cara buat subtitle, video saya juga direkomendasikan sama YouTube dan muncul di halaman beranda. Artinya kan konten saya itu bisa ditemukan sama penonton. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, inilah salah satu manfaat kalau kita optimasi video kita ya. Jadi sudah jelas ya fungsi dari optimasi itu. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara optimasinya. Kita kembali lagi ke halaman YouTube Studio tadi. Nah, di sini teman-teman langsung aja tekan bagian thumbnailnya. Kita tekan. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman detail video ya. Jadi kalau kita ingin mengoptimasi video kita, ada beberapa kolom yang harus kita isi, yang wajib kita isi ya. Yang pertama itu adalah kolom judul, kemudian di bawahnya ada kolom deskripsi, kemudian nanti di bagian paling bawah kalau teman-teman tekan bagian tampilkan lebih banyak, itu nanti ada kolom tag ya. Semua ini akan saya bahas dalam video ini. Jadi saya sarankan teman-teman menonton video ini sampai selesai ya, biar teman-teman itu paham bagaimana cara optimasi video. Jadi setelah kita upload video ya, videonya itu tidak kita biarkan begitu saja, tapi kita harus optimasi biar nanti konten kita itu berpeluang atau bisa ditemukan sama penonton. Sekarang kita mulai dari kolom judul. Nah, buat teman-teman nih yang bingung gimana cara membuat judul ya, sebenarnya simple banget.
Di sini YouTube itu sudah menjelaskan ya, bagaimana cara kita membuat judul yang sesuai dengan petunjuk YouTube. Coba deh teman-teman tekan pada bagian ini. Ini ada tanda tanya. Di sini sudah dijelaskan sama YouTube secara gamblang, secara jelas. Judul yang menarik dapat membantu Anda memikat penonton. Ketika membuat judul video, sebaiknya sertakan kata kunci ya. Sertakan kata kunci yang kemungkinan besar akan digunakan penonton untuk mencari video seperti video Anda. Jadi dalam kita membuat judul, YouTube itu sudah menjelaskan ya, ada 2 poin penting. Yang pertama, judul kita harus menarik, dan yang kedua, judul kita itu ada kata kuncinya ya, seperti video saya ini. Video saya ini kan membahas tentang subtitle ya, cara buat subtitle. Maka kata kunci yang saya masukkan di dalam judul ini adalah cara membuat subtitle di YouTube. Ini sebuah kata kunci teman-teman. Sesuai dengan petunjuk YouTube tadi, sebaiknya sertakan kata kunci yang kemungkinan besar akan digunakan penonton. Nah, dari mana saya mendapatkan kata kunci ini, cara membuat? Jawabannya sangat simpel. Saya dapatkan dari penelusuran YouTube. Jadi ketika teman-teman itu membuka aplikasi YouTube ya, kan tuh ada kolom tuh paling atas tuh. Nah, kolom itu disebut kolom penelusuran atau kolom pencarian YouTube. Coba deh teman-teman tuliskan cara membuat subtitle ya. Nah, muncul nih. Ya, muncul beberapa kalimat ya. Jadi beberapa kalimat atau beberapa kata di sini itu adalah sebuah kata kunci yang bisa kita gunakan untuk di judul, deskripsi dan juga tag. Nah, karena di sini kita berbicara soal judul, teman-teman pilih aja salah satu yang kemungkinan cocok dengan video teman-teman. Nah, misalkan di sini kan cara membuat subtitle di Adobe Premiere Pro. Kenapa saya judulnya tidak seperti ini? Karena ini tidak ada hubungannya sama video saya gitu. Saya tidak membahas tentang Adobe Premiere gitu. Nah, jadi judul yang sangat tepat untuk video saya itu, saya ini, cara membuat subtitle di YouTube. Jadi, judul saya secara tidak langsung itu sesuai ya, sesuai dengan apa yang dicari sama orang di YouTube. Makanya video saya itu berpeluang ditemukan sama penonton ya. Jadi yang pertama, tentunya kita harus memasukkan kata kunci. Jadi, usahakan di judul teman-teman itu ada kata kunci yang sesuai dengan apa yang dicari sama orang gitu ya. Tinggal diambil aja salah satu kalimat yang cocok di bagian ini ya, di bagian penelusuran YouTube-nya. Nah, kemudian yang kedua di judul tadi kan, judul kita itu harus menarik ya. Disebutkan sama YouTube, judul yang menarik dapat membantu Anda memikat penonton. Nah, biar video saya ini terlihat menarik, saya tambahkan nih kata-kata menarik di depannya. Serba otomatis. Nah, ini sebenarnya cuman kalimat biasa ya, kalimat yang mengandung ataupun membuat penonton itu bisa tertarik dengan konten saya, dengan video saya. Makanya saya tambahkan kalimat yang menarik di depannya, serba otomatis ya. Jadi kalimat yang menarik seperti ini itu bisa aja kita letakkan di awal judul ataupun di akhir judul, tergantung dari teman-teman. Tapi yang paling penting itu adalah kata kuncinya harus ada di dalam judul ya. Kalau saya buat judul seperti ini, cara membuat subtitle di YouTube itu kan terlihatnya terlalu polos gitu ya, terlalu polos, kurang menarik gitu. Makanya saya tambahkan kata-kata serba otomatis. Jadi penonton itu penasaran gitu, penonton itu tertarik gitu ya. Jadi seperti itu cara membuat judul ya teman-teman, sesuai dengan petunjuk YouTube. Kemudian kita lanjut ke bagian keduanya. Ini ada kolom deskripsi. Nah, di kolom deskripsi ini juga sangat penting. Ini juga mempengaruhi konten kita itu ditemukan sama penonton. Sebelum teman-teman membuat deskripsi, saya akan jelaskan dulu bahwa kolom deskripsi ini bisa kita isi sampai dengan 5000 huruf. Kalau teman-teman perhatikan di bagian bawahnya, ini YouTube sudah memberi petunjuk ya, bahwa maksimal itu 5000 huruf. Kalau saya sih jarang ya sampai 5000 huruf, paling 1000 huruf ataupun 2000 huruf ya. Itu hal pertama sebelum teman-teman menuliskan deskripsi, kita disediakan 5000 huruf. Nah, lalu bagaimana cara menulis deskripsinya? Sama seperti judul tadi, kita tekan aja di bagian tanda tanya ini, karena di sini sudah ada petunjuknya gitu ya. Ini resmi dari YouTube, resmi petunjuk dari YouTube ya. Di sini dituliskan nih, menulis deskripsi dengan kata kunci. Nah, berarti deskripsi ini butuh kata kunci teman-teman. Dapat memudahkan penonton menemukan video Anda melalui penelusuran. Penelusuran itu yang mana sih? Penelusuran itu yang ini tadi teman-teman. Jadi di kolom penelusuran ini namanya penelusuran. Jadi kalau kita mencari sesuatu di YouTube itu namanya kolom penelusuran. Jadi video kita itu bisa ditemukan orang dari penelusuran kalau deskripsi kita itu mengandung kata kunci. Ya. Ya, seperti ini tadi. Ya, penonton menemukan video Anda melalui penelusuran. Anda dapat menyediakan ringkasan tentang video dan menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Jadi di sini sudah sangat jelas. Kalau kita mau ingin membuat deskripsi sesuai dengan petunjuk YouTube, ada dua yang harus kita masukkan. Yang pertama, kita harus memasukkan kata kunci di dalam deskripsi.
Dan yang kedua, kata kunci tadi itu harus kita letakkan di awal deskripsi. Ya, sudah sangat jelas ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan contohkan. Jadi pertama, teman-teman cari dulu kalimat-kalimat yang sekiranya sesuai dengan konten teman-teman di penelusuran. Nah, ini cara membuat subtitle di YouTube, misalkan seperti itu ya. Bisa juga nih ada orang membuat seperti ini, misalkan subtitle di YouTube gitu ya. Subtitle YouTube misalkan. Nah, teman-teman kumpulkan dulu beberapa kata kunci yang sekiranya cocok dengan video teman-teman. Misalkan ada 3 atau 5 kata kunci. Barulah teman-teman nanti membuat deskripsi. Jadi deskripsi ini sebuah kalimat yang menjelaskan tentang video kita, tetapi di dalamnya itu ada beberapa kata kunci yang kita masukkan, khususnya di bagian awal deskripsi. Ya, contoh nih, di awal deskripsi saya ini kan ada kalimat nih, apa itu subtitle YouTube? Nih, teman-teman bisa lihat. Ini sebenarnya sebuah kata kunci, karena sesuai dengan petunjuk YouTube tadi, tempatkanlah kata kunci di awal deskripsi. Coba deh, teman-teman tuliskan ini kalimat ini, apa itu subtitle YouTube? Ada nggak di YouTube? Coba kita tuliskan. Apa itu subtitle YouTube? Ada kan? Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ada penonton yang mencari seperti ini, apa itu subtitle YouTube? Nah, ini kan sebuah kata kunci, makanya saya masukkan di awal deskripsi. Apa itu subtitle YouTube? Jadi sistem di YouTube itu paham teman-teman antara deskripsi kita dengan apa yang dicari sama orang gitu. Itu yang paling penting, karena di awal deskripsi ini sangat penting. Kemudian kita lanjut. Subtitle YouTube adalah teks yang muncul dalam video. Jadi kalimat ini ya, kalimat ini hanya kalimat biasa aja gitu, kalimat yang menjelaskan tentang video gitu ya, tapi saya sudah memasukkan kata kunci di awal deskripsi gitu. Cara membuat subtitle di YouTube nih, cara membuat subtitle di YouTube ini sebuah kata kunci juga teman-teman. Kalau kita tuliskan di YouTube itu ada gitu, cara membuat subtitle di YouTube, ada kan cara membuat subtitle di YouTube. Nah, kemudian ataupun cara buat subtitle otomatis. Nah, ini juga sebuah kata kunci. Kalau kita tuliskan di YouTube, ada juga nih yang menuliskan seperti itu. Cara buat subtitle ya otomatis. Nih, cara buat subtitle otomatis. Jadi, kata kunci yang ada di deskripsi ini itu saya dapatkan dari penelusuran YouTube, kalimat-kalimat yang muncul di kolom penelusuran YouTube ini yang sekiranya cocok dengan video kita gitu. Kita lanjutkan. Akan membahas dalam video ini. Jadi ini sebuah kalimat biasa aja. Ya, fungsi subtitle di YouTube adalah untuk menjangkau penonton dari luar negeri. Nah, ini juga sebuah kata kunci nih, fungsi subtitle di YouTube. Coba deh kita tulis lagi di YouTube, ada nggak orang menuliskan seperti itu? Fungsi subtitle, ada kan? Fungsi subtitle di YouTube. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas ya teman-teman, bahwa deskripsi yang selalu saya buat di video saya, meskipun cuma sedikit, hanya sekitar 1 atau 2 paragraf, di dalam deskripsi ini sudah banyak banget kata kunci yang saya masukkan, kemudian saya rangkai dengan kalimat-kalimat yang natural ataupun kalimat-kalimat yang bisa menjelaskan tentang isi video kita. Ya. Jadi menurut saya kata kunci itu harus di awal deskripsi, bukan di akhir deskripsi. Ya. Jadi kalau kita masukkan kata kunci di akhir deskripsi, kemudian kita kumpulkan sebanyak-banyaknya di akhir deskripsi, menurut saya nih, menurut pribadi saya itu kurang tepat. Karena di sini sudah sangat gamblang YouTube menyatakan ya, di sini ya, menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Jadi YouTube itu butuh kata kunci di awal deskripsi gitu teman-teman. Makanya kita kumpulkan kata kunci yang kita dapatkan dari kolom penelusuran YouTube, kemudian kita rangkai dengan kalimat ya. Jadi deskripsi itu jadilah seperti ini, sebuah paragraf ya, sebuah kalimat yang menjelaskan tentang isi video kita, kemudian di dalamnya itu ada kata kuncinya gitu ya. Jadi bisa 3 atau sampai 5 kata kunci. Intinya teman-teman kumpulkan dulu kata kuncinya 3 atau sampai 5, kemudian teman-teman rangkai seperti saya ini ya. Teman-teman ibaratnya harus bisa mengarang bebas gitu ya, harus bisa mengarang bebas tentang konten teman-teman. Misalkan bahas apa nih, bahas tentang cara masak nasi goreng ya, berarti teman-teman harus cari dulu kata kunci yang berkaitan dengan nasi goreng gitu. Setelah itu teman-teman catat di kertas, kemudian teman-teman ambil 3 sampai 5 kata kunci, kemudian barulah dirangkai seperti punya saya ini. Jadi kalau orang melihat sepertinya deskripsi saya ini adalah sebuah penjelasan aja ya, sebuah penjelasan video ya. Padahal deskripsi ini sudah sesuai dengan petunjuk YouTube. Di dalamnya itu ada banyak kata kunci dan di awalnya itu sudah saya masukkan kata kunci. Pokoknya ini sesuai dengan petunjuk YouTube. Makanya konten saya itu mudah ditemukan sama penonton di YouTube. Nah,
Kemudian kalau teman-teman sudah paham bagian deskripsi ini, barulah di bawahnya teman-teman bisa menambahkan beberapa informasi lain, misalkan meletakkan link video sebelumnya, atau meletakkan sosial media teman-teman, Facebook, Instagram, atau mengajak penonton untuk subscribe di bagian bawahnya, atau menambahkan hashtag di bagian bawahnya. Itu bebas teman-teman. Pada intinya YouTube itu membaca deskripsi kita pada bagian awal-awal deskripsi. Jadi itu sangat penting ya teman-teman. Oke, di sini saya harap teman-teman paham ya tentang judul dan deskripsi. Sekarang kita lanjut ke bagian paling bawah. Itu nanti ada tulisan tampilkan lebih banyak ya. Kalau pakai HP teman-teman nanti tulisannya tampilkan lebih banyak. Nanti teman-teman melihat adanya kolom tag ya. Jadi kolom tag ini lebih gampang lagi ya ngisinya. Teman-teman tidak perlu bingung lagi kalau masalah kolom tag. Sebelum teman-teman menulis kolom tag ini, mengisi kolom tag, teman-teman perhatikan di bagian bawah. Ini ada dibatasi sama YouTube ya. Maksimal itu kita 500 huruf. Jadi kalau lebih dari 500 huruf, biasanya nanti kolomnya ini berwarna merah. Ya, misalkan nih saya tambahkan nih sembarang aja nih ya, misalkan saya tambahkan sembarang ya, kemudian nah di sini ini totalnya 505 huruf, sementara maksimal itu 500 huruf, makanya kolomnya ini berwarna merah, artinya ini tidak bisa disimpan ya. Jadi sebelum teman-teman menulis di kolom tag, teman-teman perhatikan dulu di bagian bawahnya itu YouTube sudah menjelaskan maksimal 500 huruf ya. Lalu bagaimana nih cara mengisi tagnya? Pertama, di bagian paling awal teman-teman masukkan aja judulnya. Target judul saya tadi kan cara membuat subtitle di YouTube. Ini target kata kunci yang pertama tadi kan, yang di judul saya. Itu teman-teman masukkan di bagian awal kolom tagnya. Nih, cara membuat subtitle di YouTube. Nah, kemudian untuk yang lainnya teman-teman sama seperti tadi. Teman-teman cari aja di kolom penelusuran YouTube yang sesuai dengan konten teman-teman. Misalkan nih cara buat subtitle. Nah, cara buat subtitle di YouTube Android, cara buat subtitle otomatis gitu ya. Pokoknya semua kalimat yang muncul di sini itu bisa teman-teman masukkan dalam tag, asalkan masih sesuai dengan video teman-teman. Misalkan nih saya tidak ada pakai tag nih cara buat subtitle di Adobe Premiere, tidak saya masukkan nih di kolom tag ya, tidak saya masukkan di kolom tag. Kenapa saya tidak masukkan di kolom tag? Karena dalam video saya itu tidak ada membahas tentang Adobe Premiere, saya hanya membahas tentang subtitle gitu. Nah, kalau di YouTube Android ini masuk akal, masih cocok karena saya menggunakan HP gitu ya. Jadi untuk mengisinya itu sangat mudah, teman-teman masukkan aja kalimat yang masih ada hubungannya sama video teman-teman yang didapat dari kolom penelusuran tadi. Nih, misalkan seperti ini, cara buat subtitle di YouTube Android ya. Kemudian cara membuat subtitle YouTube, fungsi subtitle YouTube ya, subtitle, apa itu subtitle, pokoknya yang berkaitan dengan video kita gitu. Usahakan hampir penuh ya. Kalau saya di sini 490-an. Nah, kalau teman-teman usahakan penuh bisa 400-an atau 450 gitu ya, sesuai dengan konten teman-teman. Ya ada juga sih tag yang tidak bisa banyak gitu karena kontennya jarang dicari orang gitu ya. Jadi tagnya cuma sedikit ada juga. Tapi untuk mengisi kolom tag ini prinsipnya sangat simpel. Kita masukkan aja kata kunci yang sudah kita dapatkan di bagian penelusuran YouTube ini ya. Itu untuk masalah kata kunci ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya itu untuk optimasi sebenarnya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjut memaksimalkan fitur-fitur di YouTube ya, karena optimasi juga tidak cukup. Tadi kan sudah saya jelaskan nih masalah judul gimana, masalah deskripsi gimana, kemudian masalah kolom tag gimana. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, teman-teman harus menyiapkan thumbnail sebelum upload video ya. Jadi di sini ada nanti bagian sini upload thumbnailnya. Teman-teman tekan aja di bagian ini upload thumbnail. Kemudian teman-teman cari thumbnail yang sudah teman-teman siapkan. Jadi thumbnail ini harus kita ganti ya, karena dari YouTube itu ada sebenarnya tiga buah thumbnail yang disediakan YouTube, tapi biasanya kurang menarik. Makanya kita harus membuat thumbnailnya secara terpisah. Kemudian thumbnail itu kita upload di bagian ini. Nanti ada tulisan upload thumbnail gitu ya. Nah, buat teman-teman yang tidak bisa upload thumbnail, berarti akun YouTube teman-teman itu harus diverifikasi dulu. Ya, cara verifikasinya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Oke, sekarang thumbnailnya sudah diganti ya, sudah terganti. Ini thumbnailnya sudah terganti, teman-teman bisa lihat di sini. Sudah terganti. Setelah teman-teman mengganti thumbnail, maka langkah selanjutnya di sini ada playlist. Teman-teman pilih pada bagian kolom ini. Kita pilih. Kebetulan konten saya ini masih tentang belajar YouTube dari nol ya, belajar jadi YouTuber nol, maka saya checklist di bagian playlist ini. Kalau teman-teman belum punya playlist, teman-teman tinggal buat aja sini playlist baru, bisa buat ya. Kemudian kita tekan selesai. Selesai. Oke, playlistnya sudah masuk.
Kemudian di bagian bawahnya itu ada penonton. Teman-teman bisa pilih nih, penonton teman-teman itu siapa target penontonnya. Kalau untuk anak-anak berarti ya teman-teman pilih opsi yang pertama. Kebetulan konten saya ini kan targetnya untuk orang dewasa gitu ya. Jadi saya pilih tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Ini juga harus teman-teman setting biar penontonnya itu tertarget gitu ya. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Ini ada video saya berisi promosi. Ini kalau video endorse ya. Kalau kita sedang buat video endorse berarti kita harus checklist pada bagian ini. Biar YouTube tuh tahu bahwa video kita ini adalah promosi berbayar. Ya, video endorse gitu. Kemudian di bawahnya ada kolom tag yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Di sini ada bahasa video. Di sini teman-teman tulis aja bahasa Indonesia sesuai dengan video teman-teman. Karena video saya itu dalamnya bahasa Indonesia, makanya saya pilih bahasa Indonesia. Kemudian untuk bahasa judul dan deskripsi ini tentunya sesuai dengan konten teman-teman. Konten saya itu kan konten Indonesia, makanya saya pilih bahasanya itu untuk judul dan deskripsi itu Indonesia. Kemudian untuk sertifikasi teksnya itu tidak ada. Kemudian di sini saya kosongkan juga tanggal perekamannya, saya kosongkan. Lokasi video ini bisa teman-teman isi juga, ya bebas ya, tergantung dari teman-teman. Kemudian untuk lisensinya saya pilih yang lisensi YouTube standar dan distribusi di mana saja. Kemudian ini saya checklist bagian izinkan penyematan biar nanti kita itu bisa mempromosikan video kita di website ya ataupun di blog-blog kita gitu. Kemudian yang ini tidak bisa di checklist lagi karena sudah kita checklist ya, publikasikan ke feed subscription. Kalau sudah di checklist ya berarti sudah aman gitu ya. Kemudian di sini ada pengambilan sample shot, ini fitur baru dari YouTube. Jadi saya tidak mengizinkan ya untuk mengambil cuplikan video saya, makanya tidak saya checklist. Karena kalau kita checklist berarti kita mengizinkan orang untuk mengambil sampel ya, atau mengambil contoh atau mengambil cuplikan di video kita, di konten kita. Kemudian untuk kategori di sini banyak banget ya. Saya pilih yang blog dan orang karena ini umum ya. Ini sesuai dengan teman-teman aja gitu. Kalau konten teman-teman itu tentang game ya berarti kategorinya game. Kalau teman-teman kontennya tentang komedi berarti komedi gitu ya. Sesuaikan saja dengan kategori. Itu juga penting ya karena YouTube juga memberikan video kepada penonton itu berdasarkan kategori. Makanya kalau kita mencari konten game yang muncul itu game gitu, itu karena kategorinya game gitu. Kemudian untuk komentar dan rating ini ya, komentar ini bebas ya teman-teman. Kalau saya pilih yang ini, tahan komentar yang berpotensi tidak pantas gitu. Kemudian untuk urutkan saya pilih yang teratas, dan di sini saya checklist untuk jumlah suka dan tidak suka ya. Kemudian kalau sudah teman-teman setting semua tuh bagian bawah tadi, teman-teman kembali lagi bagian paling atas, kemudian geser di bagian sebelah kanan. Di bagian sebelah kanan ini di bawahnya itu ada layar akhir ya. Ini juga harus kita setting. Kita tekan pada bagian layar akhir. Ini juga bermanfaat ya fitur YouTube ini. Jadi jangan teman-teman sia-siakan. Nah, di sini layar akhir itu kalau punya saya seperti ini ya. Kita bisa memasukkan video kita yang sebelumnya atau video kita yang lain di dalam layar akhir ini gitu. Caranya teman-teman tinggal tekan aja sini ada elemen, tambah elemen. Kemudian pilih video atau playlist gitu ya. Ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi nanti teman-teman bisa cek ya di zona tutorial itu cara membuat layar akhir itu sudah pernah saya bahas ya. Ini juga harus teman-teman isi. Kemudian kalau sudah teman-teman isi tinggal tekan aja simpan di pojok kanan atas ya. Kebetulan saya isi. Kemudian sama seperti kartu ya. Kartu ini juga harus kita isi. Kita tekan pada bagian kartu. Nah, kebetulan di sini baru satu ya saya masukkan kartunya. Saya akan tambahkan lagi kartunya. Cara menambahkan kartunya, ini ada garis ya, abu-abu, ini bisa digeser. Teman-teman geser dulu sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan saya geser di bagian ini deh, bagian 11 menitan. Kemudian kalau sudah digeser seperti ini, teman-teman tinggal tambah kartu. Kemudian pilih video. Kita pilih video kita yang mana aja gitu ya, bebas ya. Kalau saya sih sembarang aja saya pilih gitu ya, daripada kartu kita itu kosong. Misalkan saya pilih yang ini aja deh gitu. Kemudian dia sudah masuk. Kemudian nanti kartu ini atau ikat itu akan muncul di bagian atas ya. Nanti kan sering tuh ada tulisan yang muncul di pojok kanan atas, itu namanya ikat ya ataupun kartu video. Nah, di sini saya ingin menambahkan lagi. Saya letakkan seperti ini misalkan ya. Saya tambah kartu. Kemudian saya pilih video. Kemudian saya pilih salah satu videonya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa menambahkan sampai 5 ya. Kalau nggak salah saya sampai 5 kartu itu bisa kita tambahkan. Kalau sudah seperti ini, sudah kita setting kartunya, teman-teman tinggal pilih tombol simpan. Ya, kita simpan dulu. Nah, di sini kalau kita perhatikan semuanya itu sudah maksimal ya. Kita sudah membuat judul yang sesuai dengan YouTube, kita sudah membuat deskripsi yang sesuai dengan YouTube, kita juga sudah mengganti thumbnailnya, sudah masukkan playlistnya.
semua sudah kita setting semuanya, dan juga tagnya sudah kita isi gitu ya. Maka langkah yang terakhir ya teman-teman, di bagian sebelah kanan ini itu ada yang namanya visibilitas. Jadi setelah teman-teman semuanya sudah diatur nih, sudah diatur semuanya, sudah ready, sudah oke gitu ya, teman-teman pilih pada bagian menu visibilitas. Ini jangan sampai lupa. Di bagian menu visibilitas ini teman-teman harus pilih public ya. Karena kalau tidak di public itu nanti tidak ada yang menonton video kita gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan link kita gitu ya. Nah, jadi di sini kita harus tekan public. Setelah teman-teman tekan public ya, maka nanti langkah selanjutnya teman-teman tinggal tekan tombol simpan di pojok kanan atas ya. Teman-teman tinggal tekan tombol simpan di pojok kanan atas, maka teman-teman sudah selesai upload video dan juga sudah selesai optimasi videonya. Teman-teman tinggal menunggu penonton menemukan konten teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa optimasi ataupun SEO video itu hanya untuk membantu konten kita ditemukan sama penonton di YouTube ya. Jadi bukan jaminan setelah optimasi video kita langsung viral, tidak seperti itu ya teman-teman. Semuanya butuh proses dan juga tergantung dari konten teman-teman. Kalau konten teman-teman itu hanya sedikit yang mencari, maka juga kemungkinan viewsnya juga sedikit. Tapi kalau konten teman-teman itu banyak yang mencari, contohnya sebagai contoh nih konten tutorial YouTube, maka banyak orang mencari, ditambah lagi kita optimasi seperti ini, maka kemungkinan konten kita itu akan ditemukan sama penonton di halaman beranda ketika mereka mencari sebuah video di kolom penelusuran YouTube. Jadi itulah fungsi dari optimasi ya. Jadi prinsipnya sangat simpel. Kalau kita tidak optimasi video kita, views kita itu bisa viral, apalagi konten kita itu dioptimasi, itu akan jauh lebih maksimal. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih nih sudah menonton sampai habis ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.